Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Widya Sukma Rozikin dari Prodi Pariwisata, kelas pengantar bisnis C nomor absen 2. Di sini saya akan membahas mengenai perkembangan bisnis ekowisata di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki berbagai macam keanekaragaman hayati, baik itu flora maupun fauna. Indonesia juga memiliki keanekaragaman budaya, suku, dan lain sebagainya. Faktor tersebutlah yang membuat Indonesia menjadi dikenal oleh masyarakat, baik itu dalam negeri maupun mancanegara. Banyak turis-turis yang ingin mengunjungi Indonesia untuk melihat keanekaragaman dan keindahan-keindahan tersebut. Maka dari itu, sektor pariwisata di Indonesia dinilai menjadi salah satu sektor andalan dalam pembangunan nasional karena sektor pariwisata memiliki kontribusi besar dalam peningkatan devisa negara. Bisnis pariwisata di Indonesia sangat berkembang pesat. Banyak berbagai macam destinasi wisata dan atraksi wisata yang dapat dikunjungi di Indonesia, mulai dari destinasi wisata laut, darat, dan udara. Karena berkembangnya sektor pariwisata di Indonesia membuat memiliki dampak negatif terhadap lingkungan alam Indonesia. Haryanto menyebutkan bahwa sumber kerusakan alam salah satunya adalah berasal dari pengembangan pariwisata. Telah terjadi banyak kasus terkait hal tersebut, seperti pembangunan resort dan hotel yang harus menghancurkan pantai, laut, hutan, dan berbagai ekosistem lainnya. Maka dari itu muncullah konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan. Nah, turunan dari konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan ini salah satunya adalah ekowisata atau ekoturism. Menurut Venel 1999, ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus pengalaman dan pendidikan tentang alam, dikelola dengan sistem pengelolaan tertentu dan memberikan dampak negatif paling rendah terhadap lingkungan, tidak bersifat konsumtif dan berorientasi pada lokal. Indonesia sendiri memiliki potensi untuk mengembangkan bisnis ekowisata karena memiliki area-area yang harus dijaga kelestariannya namun tetap dapat dikunjungi oleh masyarakat. Ekowisata ini memberikan peluang untuk mendapatkan keuntungan bagi penyelenggara, pemerintah, dan masyarakat setempat melalui kegiatan-kegiatan yang non-ekstraktif sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Nah, lahirnya ekowisata ini ditandai dengan suksesnya kampanye yang dilakukan oleh konservasionis dan ilmuwan untuk perlindungan humpback whales pada tahun 1966. Dan kemudian pada tahun 1991 ditemukan The Ecotourism Societies di Amerika Serikat. The Ecotourism Societies ini merupakan organisasi non-profit internasional yang sepenuhnya didedikasikan untuk menemukan sumber daya dan membangun keahlian untuk menjadikan pariwisata sebagai alat yang layak untuk konservasi dan pembangunan berkelanjutan. Nah, di Indonesia sendiri ekowisata ini mulai menjadi konsep penting sejak 1995. Pada saat itu diadakan seminar nasional dan workshop yang diselenggarakan oleh PEK Indonesia dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia di Bogor. Kemudian diselenggarakan lagi workshop kedua mengenai ekowisata ini di Bali pada tahun 1996 tanggal 1 sampai 5 Juli. Nah, karena pertemuan tersebut kemudian muncullah organisasi masyarakat bernama Masyarakat Ekowisata Indonesia di Indonesia. Organisasi ini melakukan berbagai aktivitas meliputi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang betapa perlunya pelestarian potensi sumber daya wisata alam di Indonesia. Yang kedua, mengembangkan kualitas pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi wisatawan berkunjung ke destinasi ekowisata dan memberikan manfaat ekonomi secara proporsional kepada masyarakat di daerah tujuan wisata. Pemerintah juga mendukung
pengembangan ekowisata di Indonesia ini melalui Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2009. Bisnis pariwisata dengan konsep ekowisata sangat menguntungkan baik untuk pebisnis, masyarakat setempat maupun lingkungan alam sekitar yang dijadikan objek pariwisata. Diyakini bahwa kurang dari 5% pendapatan pariwisata di Indonesia berasal dari ekowisata. Oleh karena itu, kegiatan wisata ini mampu memberikan dampak besar bagi peningkatan ekonomi dan banyak pebisnis mulai melirik kegiatan ekowisata sebagai sumber penghasilan. Berbagai keuntungan dari bisnis ekowisata ini meliputi keberadaan ekowisata mampu membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat luas. Pembangunan ekowisata dapat menarik masyarakat lokal untuk berpartisipasi secara langsung. Contohnya seperti melakukan perdagangan di tempat atau destinasi wisata tersebut, atau menyewakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pengunjung atau menjadi pemandu wisata. Kegiatan ekowisata juga memiliki pengaruh besar dalam melestarikan alam dan budayanya. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi kini, wisatawan mulai merubah cara pikir dan perjalanan mereka dari sekedar menikmati alam menjadi melestarikan alam. Ditambah dengan isu-isu mengenai bencana alam yang akan menimpa dunia. Ini mendorong wisatawan mulai tertarik dengan ekowisata ini, destinasi ekowisata. Jadi hal ini membuka peluang bagi para pebisnis atau stakeholder atau mungkin organisasi-organisasi ekowisata di Indonesia untuk mengembangkan bisnis pariwisata dengan konsep ekowisata. Nah, Indonesia telah mengembangkan berbagai destinasi wisata yang menerapkan konsep ekowisata. Contohnya adalah Taman Nasional Tanjung Puting yang berada di Kalimantan. Pengembangan ekowisata di Taman Nasional Tanjung Puting ini dilakukan oleh Kalpataru Adventure pada tahun 1900 sampai 1990 sampai 1997. Pengembangan ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu karena di situs ini terdapat spesies orang utan dan bekantan. Yang kedua, pengunjung meningkat membuat flora dan fauna di sana itu sedikit terancam. Kemudian Tanjung Puting juga memiliki potensi untuk menjadi model dari pengembangan ekowisata. Nah, 80% dari pekerja di Tanjung Puting ini merupakan masyarakat lokal yang di sana mereka mendapatkan penghasilannya itu dari berbagai macam aktivitas seperti penyewaan kapal, penjualan kerajinan tangan, dan pemandu wisata. Jadi pengembangan ekowisata di Taman Nasional Tanjung Puting ini mendorong penduduk setempat untuk mengalihkan aktivitas mereka yang awalnya melakukan penebangan menjadi kegiatan pertanian dan konservasi hutan. Yang kedua ialah Dusun Pamah Simelir. Dusun ini berada di Sumatera, kurang lebih 2 km dari Medan. Dan ide pengembangan proyek ekowisata pada situs ini saat itu muncul ketika pertemuan masyarakat ekowisata Indonesia di Bali pada tahun 1996. Proyek ini didanai oleh United States Agency for International Development melalui perantara PEC Indonesia. Proyek ini menghadapi beberapa masalah seperti insiden Garuda Airlines pada saat itu, bencana alam, kebakaran hutan, masalah politik, dan pada era 1998 dan sampai 1999, Eropa dan Amerika Serikat membatasi warganya untuk mengunjungi Indonesia. Dan pada saat itu juga terjadi krisis ekonomi yang harus dihadapi Indonesia. Nah, masalah-masalah tersebut berdampak pada pembangunan ekowisata di daerah tersebut. 40% dari biro perjalanan bangkrut pada pertengahan 1998.
Hal ini membuat pengembangan ekowisata dusun Pamasimelir terhenti karena masyarakat mulai bergeser dari ekowisata ke pertanian. Selain pengembangan destinasi ekowisata tersebut, di Indonesia saat ini sudah banyak sekali destinasi ekowisata yang telah dikenal di seluruh penjuru dunia, seperti Taman Nasional Komodo atau Tangkahan Ecotourism, Desa Wisata Panglipuran, Pulau Rubiah, Gunung Api Ngelanggeran, Desa Wisata Tembi, serta Kawah Ijen. Indonesia memang sangat berpotensi sebagai objek pengembangan ekowisata karena memiliki banyak keragaman hayati. Namun pengembangan ekowisata di Indonesia masih belum optimal. Banyak yang tertarik dengan pengembangan bisnis ekowisata di Indonesia, namun pada realitanya pengembangan ini masih belum sepenuhnya sempurna. Banyak terjadi hambatan pada proses pengembangan ekowisata. Menurut Endang, permasalahan ekowisata di Indonesia bukan terletak dari potensinya, tetapi pada masalah pengembangan potensi yang dimilikinya. Nah, hambatan-hambatan tersebut antara lain yaitu yang pertama, kualitas atau kompetensi sumber daya manusia yang masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan pengembangan ekowisata di Indonesia masih belum maksimal karena masih ada sumber daya manusia yang kurang memahami bagaimana cara mengelola dan mengembangkan ekowisata di Indonesia. Yang kedua adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ekowisata. Masyarakat sekitar area tersebut masih kurang sadar akan perlunya menjaga kawasan ekowisata. Keterlibatan mereka dalam melakukan promosi, menjaga lingkungan, mengembangkan dan memelihara lingkungan ekowisata tersebut masih kurang aktif. Dan yang ketiga adalah kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan konservasi pada objek wisata. Misalnya lingkungan yang kurang bersih, atau tidak ada jaringan telepon atau transportasi umum yang tidak dapat menjangkau objek wisata tersebut. Yang keempat adalah aksesibilitas yang kurang memadai. Lokasi objek yang cukup jauh juga merupakan penghambat bagi pengembangan ekowisata di Indonesia. Jadi perkembangan bisnis ekowisata di Indonesia memanglah berkembang dengan pesat sejak lahirnya konsep ekowisata pada 1966. Konsep ekowisata sendiri diterima baik oleh masyarakat Indonesia dan banyak pebisnis yang ingin menerapkan konsep ekowisata dalam bisnis pariwisatanya. Namun, pengembangan ekowisata di Indonesia masih belum optimal. Walaupun Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dan minat masyarakat yang tinggi untuk mengembangkan bisnis ekowisata di Indonesia, pada realitanya pengembangan ekowisata di Indonesia masih memiliki banyak hambatan seperti sumber daya manusia, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, dan akses yang kurang memadai. Diharapkan bahwa bisnis ekowisata di Indonesia kedepannya akan dapat terus berkembang menjadi lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.